Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mimbar tub dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ceder ya. Kali ini kita dikagetkan bukan ledakan dar-dor sana sini, tapi KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, menerbitkan SP3 untuk kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atas tersangka Samsul Nur Salim dan istrinya Icih Nur Salim. Aduh, di tengah dar-dor terorisme, kemudian muncul SP3 kasus BLBI ya, kasus yang merugikan negara kurang lebih 4,5 triliun lebih. Tapi untuk saat itu ya, saat itu tahun 98, 99, 2000 itu kan BLBI itu kan kita Indonesia baru saja mengalami krisis moneter yang begitu parah ya. Sampai waktu itu di tahun 98 ketika krisis moneter itu, dolar itu dari yang tadinya berapa rupiah menjadi 17.000 rupiah lebih per satu dolarnya. Jadi wajar jika kemudian intinya sih kerugian berapapun mungkin nilainya dibandingkan APBN itu kecil ya, 4 triliun itu. Tapi bayangkan itu adalah kerugian negara, uang yang seharusnya menjadi diberikan kepada rakyat Indonesia untuk yang lain gitu. Tapi digarong oleh seorang yang namanya Samsul Nur Salim ini, yang kabarnya entah puluhan tahun menjadi DPO nggak pernah ketemu, walaupun kabar terakhirnya dikatakan dia entah di Singapura ataupun di Cina, nggak tahu. Kita lihat juga pernah kan buronan yang bertahun-tahun seperti Samadikun Hartono yang juga tertangkap di Cina. Tapi katanya Samsul Nur Salim ini jejak pelariannya itu terakhir di Cina. Bahkan aset-asetnya pun ada di sana. Ya wajar lah, karena Cina itu adalah negeri nenek moyang mereka gitu. Karena Cina sendiri kan masih menganut sistem dwikewarganegaraan karena mereka berdasarkan ius sanguinis atau darah keturunan. Intinya hari ini dibalik dar-dor ada SP3 BLBI. Dan untuk Pak Fahri Hamzah ya, Pak Fahri Hamzah, kemudian para anggota DPR, Pak Jokowi dan sebagainya, nggak usah protes lah. Siapa yang kemudian meloloskan undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK, yang kemudian memberikan wewenang kepada KPK untuk meng-SP3-kan sebuah kasus. Dan juga kita tahu itu, dengan adanya wewenang ini banyak sekali nanti kasus di KPK yang bisa ditukar dengan SP3 gitu. Ya mungkin yang pertama ini yang paling heboh mungkinnya, karena diawali dengan SP3 BLBI yang kasusnya itu udah puluhan tahun. Dari saya masih kecil ya, masih kecil sampai segede gini, akhirnya belum selesai juga. Ya mungkin setelah ini nyusul kali ya, setelah BLBI bisa jadi Senturi, bisa jadi yang lainnya, bisa jadi Jiwasraya, semuanya hilang di SP3 kan. Itu untuk SP3. Lalu kita lihat dari sektor kehutanan, ada 2,5 juta lahan hutan yang dilepaskan menjadi lahan sawit tanpa izin. Bayangkan 2,5 juta hektar itu luasnya seperti apa, tanpa melalui proses yang benar dijadikan sebagai lahan sawit. Kemudian juga kemarin setelah dar-dor, kemudian ada juga kilang minyak ya, RU 6 Balongan Indramayu terbakar. Tiba-tiba Pertamina mengirimkan surat cinta ya ke seluruh SPBU yang ada di Sumatera Utara untuk menaikkan BBM yang non subsidi, tentunya kisaran kenaikannya 200 sampai 250 rupiah untuk semua jenis ya. La haula wala quwata illa billah. Itu juga dikuatkan dengan Pergubsu Pergub Gubernur Sumatera Utara, Pergub nomor 1 tahun 2021 tentang kenaikan bahan bakar non subsidi.
ya mungkin ini masih skala Sumatera Utara ya. Ya bisa jadi beberapa hari kemudian secara nasional BBM naik. Apalagi BBM ini sudah dilepas berdasarkan harga pasar. Jadi ya kenaikannya sewaktu-waktu, itu terserah berdasarkan harga minyak. Walaupun kita tahu dulu ketika harga minyak anjlok-jlok sampai ke level $30 per barel bahkan, itu faktanya Pertamina tidak menurunkan harga BBM tuh, di mana negara-negara lain ketika itu menurunkan harga BBM-nya menyesuaikan harga minyak dunia, tapi Pertamina tidak gitu. Ya tahulah, di kita mah susah gitu, naiknya cepat tapi kalau turun nggak mau-mau. Apalagi setelah terbakarnya kilang minyak di Balongan Indramayu ini, muncul berita bahwa Pertamina siap-siap untuk impor BBM. Impor lagi. Jadi masih yakin nih dengan jeder yang kemarin. Apalagi kita dihebohkan dengan surat wasiat di Makassar dan di Mabes Polri. Polanya kok hampir sama itu. Pertama kali juga warganet banyak yang mempertanyakan. Ya salah satu tokoh yang mempertanyakan itu adalah Roy Suryo ya. Roy Suryo itu dengan di Twitternya dengan membandingkan tulisan, walaupun yang satu dengan huruf kapital, yang satu tidak, tapi polanya itu hampir sama surat wasiat itu. Tapi ya wallahu alam, kita lihat saja. Kemudian apalagi intinya dari jedar ini akhirnya kemudian timbul biasa pengamat dadakan ribut radikal. Tapi korupsi melenggang bebas. Dan kita lihat bagaimana penanganan kasus korupsi bansos ya, bansos COVID-19 yang ternyata mengalir sampai jauh. Yang terbaru Bupati Bandung Barat ya, Umbara siapa itu, yang juga kader PDIP menjadi tersangka. Kita lihat lagi apakah KPK juga akan memeriksa Herman Heri yang namanya selalu disebut-sebut. Dan bahkan kemarin KPK juga sudah memeriksa pakar ilmu komunikasi Profesor Effendi Ghazali yang kemudian berseloroh, KPK coba dong periksa juga yang dewa-dewa. Sekarang timbul dewa-dewa koruptor ya. Padahal dari keterangan para tersangka dan juga saksi-saksi yang sudah diperiksa KPK, muncul juga termasuk jatah madam ya. Siapa nih madam di petinggi partai PDIP yang dimaksud itu? Madam, di mana jatah madam itu tanpa potongan, sedangkan yang lain itu ada potongan ya. Jadi kita lihat nih, bahkan vonis untuk Juliari Peter Batubara ini apakah akan menjadi vonis mati atau enggak, wallahu alam ya. Soalnya kita tahulah KPK saja sudah menerbitkan SP3 untuk BLBI, apalagi untuk kasus kader partai penguasa, apakah akan dihukum mati. Soalnya para pengamat juga lebih condong bahwa yang lebih pantas ya di antara Edi Prabowo ataupun Juliari Peter Batubara, yang lebih harusnya dihukum mati itu Juliari Peter Batubara ya. Kita nantikan babak selanjutnya, jeder ya, apa yang akan mengagetkan kita lagi ya, apakah tembak-tembakan atau yang lain. Kita lihat episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.